Saudara sering dengar nggak hamba Tuhan khotbah soal urapan? Betul? Yang lebih ngeri akhir zaman soal urapan. Ada nggak hamba-hamba Tuhan menyalahgunakan urapan? Bagaimana cara hamba Tuhan kita kenal menyalahgunakan urapan? Cari duit. Betul? Saya punya kuasa. Suatu kali saudara, di Hotel Shangri-La, tahu ya, Mejen Sungkono. Saya tuh kaget. Ada pengusaha undang saya, kemudian ayo kita makan. Kita makan ya grill makan. Ternyata ada hamba Tuhan dari Malaysia di situ. Loh, kok makan? Kok ada hamba Tuhan? Maaf ya, jangan paksa saya untuk sebut nama. Meja besar, penuh hamba-hamba, penuh pengusaha-pengusaha. Kok pada kasak kusuk sembarangan. Ternyata hamba Tuhan ini suka bernubuat. Dan masing-masing pengusaha sudah menyiapkan bukan amplop lagi, tapi tas, kertas, kantong-kantong duit sudah ada, cek saya nggak tahu. Terus saya tanya pada yang ngajak saya, ini apa? Oh, ini kebiasaan. Nanti habis makan, terus dia akan membuatkan kami satu persatu. Dan ini kami kasih persembahan. Saya bilang maaf, saya pulang. Sampai begitunya. Ini ayatnya, saudara. Ada orang punya kuasa, saudara, saya punya kuasa pengurapan. Nanti selesai ibadah saya akan urapi satu persatu. Maka tolong perhatikan, Tuhan selalu berurusan dengan kita lebih dulu, baru orang lain meneguhkan. Bukan Tuhan lewat orang lain baru ke kita. Salah. Itu bisa jadi dukun Kristen. Nah, ini ayatnya, coba baca. 1, 2, 3. Ya, ulang. 1, 2, 3. Pada pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Tidak sedikit ada gereja yang ngisi di botol-botol kecil minyak urapan, katanya ada kuasa, saudara. Kami sudah doakan ini. Sedih hati Tuhan. Catat Yesus, Yohanes 2:16. Yesus itu Yesus. Nggak ada Yesus plus minyak, Yesus plus banner, Yesus plus pencorotan darahnya. Betul nggak? Yesus plus tanah ini, ngerebus batu itu. Kasihan Tuhan. Kalau mujizat terjadi karena ada benda-benda lain, walaupun menggunakan nama Yesus, catat, itu penyesatan dan itu penghinaan. Setuju saya ngomong ini? Dan Yesus perlu dibantu nggak dengan barang ini, barang itu? Jawab, perlu dibantu nggak? Tidak. Anak kecil bisa jawab tidak. Awas yang suka ngantongin minyak urapan. Ngeri, saudara. Loh, saya tanya, kenapa kamu bawa itu? Ya, untuk ini, untuk itu. Enggak. Maaf. Yesus itu Yesus. Kasihan Tuhan. Nah, ingat gak kisah Yohanes 2 ini? Hari itu banyak gak pedagang-pedagang yang jualan di halaman bait suci? Apa saja contohnya, ingat? Iya, merpati sudah. Terus domba, betul. Sapi, terus apa lagi? Kain ungu, penukar uang, banyak. Nah, ini yang saya kaget. Kenapa yang Tuhan Yesus marahi cuma pedagang merpati? Kelihatan pilih kasih enggak Tuhan Yesus? Loh ya, betul tidak? Kenapa yang aku gak dimarahi? Jawabannya kaget. Bukan dia pilih kasih. Begini kata Tuhan, Daniel sampaikan kepada gereja, pada akhir zaman di gerejaku akan jual kuasa Roh Kudus, akan jualan kuasa Roh Kudus. Merpati kan lambang Roh Kudus. Saya kaget. Dan terjadi sekarang. Mendoakan orang, diamplopi, maaf,
Hati-hati. Ingat Gehazi? Ya. Karena dia terima persembahan. Sebetulnya kan nggak salah, dia nggak minta kok. Lu ya, hati-hati. Saudara, kuasa Roh Kudus itu bekerja tergantung dia, bukan tergantung kita. Maka itu hati-hati dengan doa puasa. Ya, tapi kan ada ayatnya, jenis ini nggak bisa diusir tanpa doa dan puasa. Nah, itu bukan soal doa dan puasanya. Nah, kalau kita mau ngusir setan, mau pelayanan, ada peperangan rohani, terus kita harus doa puasa dulu berapa hari, terus selesai, ayo kita berangkat. Apa bedanya dengan dukun-dukun yang mau buat satu puasa dulu? Ayat itu hanya bisa dipakai dengan teori militer. Tolong perhatikan. Firman yang berkata jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa, itu teori militer, bukan teori pedukunan. Jadi kita berkuasa untuk mengusir setan, bukan karena setelah nggak makan, nggak minum. Begini teori militer. Kita semua bukan anggota militer, tapi kita semua tentara kerajaan surga. Jadi harus tahu sistemnya juga. Oke? Siapa dengar kata konsolidasi? Retreat bahasa asingnya. Nah, sebuah peperangan, komandan melihat, wah harus atur strategi baru. Nggak bisa ini, tentaraku anak buahku nggak bisa ini. Ayo mundur. Konsolidasi dulu, masih ingat nggak? Jadi komandan ngapain? Atur strategi, memperhitungkan kekuatan musuh, senjatanya apa saja, bagi tugas, peta, apa itu, cari peta medannya. Dari sana ada bukit nggak, ada sungai nggak, macam-macam harus tahu, betul nggak? Nah, kalau Tuhan Yesus berkata, yang jenis ini nggak bisa kamu usir tanpa doa puasa, Yesus kan jenderal kita, dia komandan perang kita. Nah, dia ngajak tentaranya mundur dulu. Ayo ke sini. Ayo puasa dulu, artinya jangan sibuk macam-macam. Berdoa artinya dengarkan aku ngomong. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan, yang kamu hadapi itu kekuatannya segini, orang itu begini, di situ tuh ada ini. Kita dengar. Begitu komandan bilang selesai, pergi. Jadi kalau kita cuma puasa tok, tapi nggak dengar instruksi komandan, maaf, cuma abakmu tok sing mampu. Maaf saya ngomong. Maaf ya saudara, ini kata yang salah, konsep yang salah. Jadi kalau kita menarik diri bersama Yesus untuk mundur, karena dia akan beri strategi. Jadi percuma doa puasa tok tanpa mendengar Tuhan bicara. Apa yang kita mau perangi? Pasti kalah, kita nggak tahu musuh kita kekuatannya seberapa. Benar nggak kalau begitu kata doa puasa? Coba lihat Musa, saya selalu pakai puasa itu puasanya Musa. 40 hari, 40 malam, betul? Tapi hebatnya, waktu Yahweh Tuhan ngajak Musa naik, Yahweh Tuhan nggak bilang, Musa besok kamu puasa. Tidak. Kamu naik Musa, aku mau ketemu. Betul? Jadi Musa nggak ada persiapan puasa. Menurut peristiwa Musa, puasa itu bukan soal nggak makan, nggak minum. Ingat. Lalu apa? Soal begitu asiknya ketemu Tuhan, sampai lupa makan, lupa minum. Kayak pacaran dulu. Awas nggak pernah pacaran dulu. Betul? Lihat kalau pacaran nggak makan kan kenyang. Cuma dulu aja. Ya cuma lihat-lihatan. Jadi waktu Musa ketemu Tuhan, dia itu nggak sadar kalau 40 hari 40 malam dia nggak sadar. Jadi 40 hari 40 malam itu Musa nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak mandi, nggak berak, nggak kencing, nggak ngapa-ngapain.
asik dengan Tuhan. Ini baru puasa benar. Nah, puasa kita beda dengan puasa agama apa saja. Maaf, hampir semua agama kalau puasa itu sebenarnya cuma mogok makan. Mengancam Tuhan, Tuhan lihat tuh Tuhan, aku nggak makan 3 hari, 4 hari, nah mati gimana? Terus Tuhan bilang, aduh daripada kamu mati harus tak turutin wis. Nah itu puasa dunia. Puasa kita beda. Maka itu kalau saudara puasa tidak boleh nyalakan HP, tidak boleh beraktivitas, cari tempat yang sepi sendiri dengan Tuhan dan Alkitab terbuka, karena Tuhan mau bicara. Ayo saudara kita rubah konsep puasa kita. Puasa yang benar sekali lagi karena mendengar instruksi jenderal kita. Ke depan ini mau bagaimana? Jadi bukan nggak makan, nggak minumnya. Itu agama-agama. Maka itu tidak sedikit orang Kristen kalau mau puasa, maaf ya, jangan tersinggung. Gembala memberitahu saudara, Rabu depan kita puasa. Jam berapa om buka? Jam 4. Selasa malam makan kenyang-kenyang. Salah. Karena Rabu mau puasa. Jadi Selasanya makan kenyang-kenyang. Secara kesehatan nggak bagus. Itu namanya cuma merubah jam makan. Ya, makan pagi di ropel malam, makan siang dan makan sore di gap non sore. Nggak ada gunanya. Nah so begitu, aduh jam 3, sabar ya perut, 1 jam. Jam 3.30, puji Tuhan setengah jam lagi. Enggak doa cuma dulu ijab. Enggak berdoa cuma ngeliatin jam. Puji Tuhan kalau 5 menit baca dulu, puji Tuhan 5 menit. Tuhan terima kasih puasa hari ini. Kalau Tuhan model saya, enggak semua kono. Oh sopo itu. Maaf saudara. Bukan model begitu kita puasa. Lagi sekali puasa itu sisi militer konsolidasi, mendengar instruksi komandan kita. Maka itu jangan sampai kita salah. Dalam pengurapan kita harus tahu mau bagaimana kebenaran dunia. Ayo bagian terakhir, Kisah Rasul 16 mulai ayat 4. Ini seru sekali. Paulus, ibu takut nangin tuh pindah sini nggak bu kasihan. Enggak apa-apa, enggak. Pindah. Udah baca. Judulnya apa judulnya? Paulus menyeberang ke Makedonia. Nah, Paulus menyeberang ke Makedonia. Ini seru sekali. Tidak ada pasal di 28 pasal Kisah Para Rasul yang paling saya banyak khotbahkan selain pasal 16. Makedonia itu Eropa, wilayah Eropa pertama. Itu perbatasan dengan Turki sekarang. Ya, sampai hari ini namanya masih Makedonia. Nah, ini sejarah pertama kali Injil masuk Eropa yang bawa Paulus. Dan gereja Eropa adalah gereja yang paling berjasa untuk menginjili dunia, betul nggak? Siapa yang sampai ke Indonesia? Orang Eropa, orang Belanda, orang Jerman. Siapa yang sampai ke Afrika? Orang Inggris. Siapa yang sampai ke Tiongkok? Orang Inggris, Hudson Taylor. Banyak. Ya, sampai kemana-mana, sampai ke New Zealand, Australia, orang Eropa. Nah ini sejarahnya Kisah Rasul 16 ini. Ayat 4 baca. 1, 2, 3. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyeberangkan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Nah, adik-adik kamu semangat sekali. Om sampai kau semangat juga. Ini loh anak dua ini semangat baca firman-Nya sampai banter-banteran gitu. Harusnya begitu kita didik anak-anak kita. Hidupkan firman sehingga anak-anak kita suka.
Terima kasih adik, kami belajar dari kalian. Kalian semangat seperti itu. Maka itu kalau ngajar, jangan yang membosankan. Buat karena Roh Kudus, sehingga yang dengar pun ingin tahu habis ini apa, setelahnya apa ya, kenapa harus begitu. Itu Roh Kudus. Oke? Dalam perjalanan Paulus menginjil keliling, Paulus nggak perlu bergumul banyak-banyak untuk menyiapkan khotbah apa. Karena, ayo baca ayat 4, karena apa? Dia hanya, dia khotbahnya bagaimana? Nggak perlu bergumul cari tema apa. Dia menyampaikan keputusan Petrus dengan saudara-saudaranya di Yerusalem. Hei, kamu khotbah ini ya, harus khotbah ini. Dan hasilnya luar biasa. Jemaat bagaimana? Menurutinya. Ayat 5. 1, 2, 3. Hebat enggak? Jemaat-jemaat menurutinya dan jumlahnya makin hebat. Bertambah lagi jemaat. Tapi lihat ayat 6, ada sesuatu. Lanjut, 1, 2, 3. Nah, rekan-rekan hamba Tuhan, supaya Yohanes 2:16 tidak terjadi dengan kita, kita menyalahgunakan kuasa Roh Kudus untuk cari duit, maaf, dengan beberapa contoh yang sudah ada. Roh Kudus harus yang mengatur, yang nyetir, yang mimpin pelayanan kita. Karena Roh Kudus mencegah Paulus dengan timnya untuk menginjil di Asia. Tapi Roh Kudus belum ngomong suruh kemana. Ke Frigia nggak boleh, ke itu nggak boleh, terus kemana? Nah, Paulus bingung. Ingat ya, jangan salah baca. Roh Kudus tidak mencegah mereka untuk memberitakan Injil. Yang dicegah jangan Injil di Asia. Karena waktunya untuk melawat Eropa sudah terjadi. Cuma Paulus belum ngeh. Paulus kan hatinya sangat terbeban untuk bangsanya, orang-orang Yahudi yang terpencar di Asia begitu banyak. Maka itu dia ngotot di Asia. Ini hebatnya. Kenapa Tuhan gak pakai Petrus suruh ke Eropa? Karena Paulus itu warga negara Roma. Dan Paulus bisa ngerti berapa bahasa. Dan lagi dia itu orang pintar. Ini pemilihan Tuhan. Ayat 7. 1, 2, 3. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Ya, coba saya keluarkan kata mencoba masuk. Itu menunjukkan sikap apa? Berusaha. Karena dia nggak tahu. Dia coba-coba. Kok nggak boleh ya? Kenapa? Jadi Frigia nggak boleh, Bitinia nggak boleh, dia masuk ke tempat lain. Siapa yang datang? Roh Yesus. Tadi Roh Kudus. Nah, sampai hari ini ada perdebatan di kalangan teologi. Tapi ini jawaban Roh Kudus kepada saya. Kenapa dengan Roh Kudus Paulus berani melawan? Dengan Roh Yesus kok langsung tunduk? Rupanya begini Paulus. Buat Paulus Roh Kudus itu teman. Dianggap teman aja. Nah, Roh Kudus tersinggung, istilah saya. Ngomong ke Yesus, Yesus dia nggak menuruti aku. Ya wes, aku tak teko dewi. Biar aku datang sini. Begitu Yesus datang, oh sorry Tuhan, sorry. Hebat ya dekatnya Paulus dengan Roh Kudus seperti itu. Maka itu kalau saudara pernah baca 1 Korintus 7, ada kalimat yang aneh. Walaupun nggak banyak, nggak sampai 10 kali, tapi lebih dari 5 kali. Ada tulisan gini, 1 Korintus 7. Bukan aku yang ngomong, tapi Tuhan. Dan nulis lagi, bukan Tuhan, ini aku. Saya pertama belajar, saya bilang, Tuhan, ini pelin-pelan kok ditulis sebagai firman, kami mau belajar apa dong? Betul? Tapi setelah saya baca, jawab, tulis hidup Paulus 1 Korintus 11 ayat 1. Ikutilah teladanku. Terus kan? Sebagaimana aku telah mengikuti teladan Kristus.
Berarti antara Paulus dan Tuhan Yesus itu sudah menyatu begitu rupa. Sampai kalau dia ngomong dia itu lupa, ini aku atau Tuhan ya? Wah, waktu dia terangkan itu saya sujud bilang Tuhan itu luar biasa. Saya pengen seperti Paulus juga. Saudara semua harus punya keinginan seperti Paulus. Sampai menyatu. Bukan keinginan diri sendiri, menyatu. Dahsyat hidup ini. Jadi Roh Kudus akan mengarahkan pelayanan yang berbeda. Ikut. Udah? Berapa tadi saya lupa. 7. Sudah atau belum ya 7? Yesus. Udah dibaca. Ada yang nggak apa-apa baca lagi lengkap. Ayo. Dan 1, 2, 3. Dan setibanya di Misia. Nah itu, adik kita suara yang paling kenceng. Mana yang tua-tua ini? Malu. Ayo, lebih kenceng dari anak kecil. 1, 2, 3. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, setibanya di Misia, ngapain? Mau meninggal. Karena kebantaran saya juga dengar suara ngomong. Setibanya di Misia, nah mereka mencoba masuk ke Bitinia, tapi Yesus mencegah. Ayat 8, 1, 2, 3. Melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Ya, terus? Oh sudah. Oke. Oh, ayat 8 sudah belum? Sudah. Oh, Troas. ini loh. Kalau di ngotot ini lah. Dengar saudara. Oh rende. Oke. Nah, dengar ini dahsyat. Karena di situ nggak boleh, di situ nggak boleh. Bingung. Akhirnya sampai Troas. Gimana setelah di Troas? Malam hari. Nah, dengar saudara, ini penting sekali. Malam hari buat kita, pelayan-pelayan Tuhan, pelayan Injil, rekan sekerja Kristus, tidak harus malam gelap. Bisa tengah hari bolong, itu malam buat kita. Ketika terjepit nggak bisa kemana-mana, sakit parah, uang tidak ada, nggak ada yang menolong. Dengarkan, dalam kondisi seperti itu, jangan coba cari pertolongan, cari utangan, menikmati malam itu. Berarti Tuhan sedang membuat kita diam untuk Dia arahkan ke tempat yang kita belum tahu. Banyak kita mbak Tuhan ngalami malam berontak, terus telepon temannya, tolong dong utangi aku, tolong aku pinjami mobil, aku mesti pelayanan, tolong ini. Jangan. Kalau suatu hari Tuhan izinkan malam di hidup kita, nikmati. Kok nggak ada yang ngamen? Nggak enak, malam itu nggak enak. Ini ada Pak Rudi Ambatan, pergi angkat tangan. 4 tahun yang lalu, 3 tahun saya sakit itu. Tiba-tiba dia ngalami malam yang mendadak, kena kanker dengan tiba-tiba, yang cukup parah, nggak bisa apa-apa. Tapi kemarin kami dengar kesaksian dia, mujizat loh. Masih seger sampai hari ini. Dan dokter bilang terlambat karena baru tahu saya 4. Ada malam yang kondisi yang terjadi, diam. Jangan maksa Tuhan. Apa yang Paulus alami malam? Ayat berapa? 9 ya? 1, 2, 3. Pada malam hari yang ke-20 Paulus ada seorang mengaku dunia berdiri dan berseru kepadanya, berangkat Nah, inilah satu-satunya ayat yang selalu dipakai kalau ada seminar misi, kebaktian misi. Menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Betul enggak? Nah, ini rahasia. Pada malam harinya. Nah, coba lihat, Paulus tidur atau tidak? Ayo, kok tahu kok dia nggak tidur? Karena lihat. Iya, kalau tidur ditulis bermimpilah Paulus. Nah itu tidur. Iya, pasti nggak bisa tidur, bingung mau kemana. Sekarang pada waktu malam jangan bergumul ngajak teman, bergumulah dengan Tuhan sendiri. Tuhan, engkau mau apa dengan hidup? Syukuri malam kita bisa istirahat. Amin, syukuri.
Betul tidak? Nah, begitu dapat penglihatan itu, ayat 10 bilang apa? Segeralah mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari itu ya kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Luar biasa. Inilah pintu Injil yang pertama terbuka di Eropa. Gara-gara Paulus dilarang Injil di Asia. Ke sana kebentur, ke situ kebentur, ke sana tertutup. Dia nggak tahu mesti kemana. Ternyata makanya 10 bagus. Setelah kami melihat penglihatan itu, maka kami mengambil keputusan. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan, jangan sekali-kali kita mengambil keputusan karena kata orang. Betul? Coba ke sana itu loh, penginjilan terbuka. Belum tentu Tuhan yang nyuruh. Kenapa kamu gak buka di situ? Banyak orang kaya. Nah itu hati-hati lagi. Betul? Hati-hati. Semua keputusan yang kita ambil dengan status hamba Tuhan harus seperti Maria. Jadilah kepadaku seperti yang kau katakan, karena aku ini hamba Tuhan. Maka kami mencari kesempatan untuk ke sana. Nah, hebatnya saudara, dari ayat 6 itu kan Paulus sudah keluar dari putusan Yerusalem. Betul enggak? Sampai 4-5 kan dia masih melakukan keputusan Petrus dengan timnya, ngomongnya sinode gitu. Begitu ayat 6 Roh Kudus beracara. Aneh, sampai selesai pasal 16 saya tidak menemukan satu ayat pun istilah saya Paulus WhatsApp Petrus. Boleh nggak aku ke Makedonia? Nggak belum ada WhatsApp dulu atau SMS atau telepon. Ini luar biasa. Nah, 2 hal kita pelajari. Tolong kalau ada ketua-ketua MD, ketua-ketua BPD, ketua-ketua apa pokoknya maupun ketua sinode, belajarlah dari sikap Petrus. Petrus tidak tersinggung, tidak marah karena dilewati oleh Paulus. Betul enggak? Tadinya tunduk hormat, kok kamu sekarang melanggar. Ini hebatnya Petrus. Begitu pula Paulus, bukan kurang ajar. Dia lebih tunduk pada Roh Kudus. Maka itu para pemimpin, kalau anak buah kita yang Tuhan percayakan kepada kita dipimpin Roh Kudus untuk ke situ, untuk ke sini, asal Roh Kudus ya. Kita nggak boleh marah. Nanti aku potong persembahannya kalau kamu berontak. Nah itu dia. Paulus tidak, Petrus nggak begitu. Saya cuma punya istilah. Kalau sampai Paulus sempat ngomong Yerusalem, maka Petrus jawab, jangan macam-macam, kas lagi kosong. Nanti Eropa perlu biaya. Betul? Tapi luar biasa. Pertanyaannya, ini pertanyaan penting. Paulus bisa ngotot nggak melawan Roh Yesus dan Roh Kudus? Nggak mau ke Eropa? Bisa. Pertanyaan penting lagi. Kalau dia tetap menjadi Asia, berhasil nggak orang-orang bertobat? Tidak. Tetap. Karena firman yang diberitakan, jiwa-jiwa diselamatkan. Ini masalahnya saudara. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Maka itu keberhasilan pelayanan kita di tempat yang baru kita melayani kelihatan maju, berhasil. Ya terang ada firman kita beritakan, tapi belum tentu itu kesukaan Tuhan. Saya nggak akan lupa sebuah ilustrasi tahun 70-an. Saya diberi buku oleh Yeremia Rim, suruh baca. Ada ilustrasi bagus. Seorang janda kaya, bos, punya pembantu perempuan yang sudah lama itu. Dan janda ini sangat percaya kepada, ya orang sebelum bok gitu aja ya, bibi orang Jakarta, pada pembantu ini. Apa saja urusan rumah, bayar listrik semuanya, pokoknya sampai uang rumah dah kamu yang urus, karena percaya. Termasuk masak, dan bok ini pintar kalau masak. Maka si bos ini nggak perlu repot-repot beli makanan, otomatis nggak perlu minta, masa ini ngerti semua. Tapi suatu hari
temen si bos kasih resep daging dimasak ini. Wah, dia ingin nyoba supaya temannya seneng. Nah, suatu pagi dia mau coba, dia pesan pada si mbok, nanti beli daging, potongi segini-segini, simpen di kulkas. Aku nanti pulang mau masak, ada resep baru dari temanku. Nah, aku mau nyenangkan temanku. Oh iya ya. Udah, nah di kantor si bos ini mikir, aku masak enak nanti. Enak nanti. Nah, si mbok kasihan. Aduh, nyonyaku ini capek kerja, pulang mesti masak lagi. Baik toh? Baik nggak motivasinya? Ini saya bicara motivasi tadi. Baik. Dia putar otak, saudara. Dia putar otak. Gini, masakan apa yang selama sekian puluh tahun aku kerja di sini nggak pernah aku masak? Sambil dia liatin daging itu terus putar otak ini karena pintar masak. Ketemu, aku ketemu. Dia olah masakan baru yang dia tahu selama dia kerja di nyonyanya ini nggak pernah ada masakan itu. Dan dia muji diri sendiri secara matang, memang enak. Nyonya pulang. Loh, kok dagingnya ada di meja makan? Kok nggak di kulkas? Sudahnya, aku sudah masak enak sekali. Aku sayang nyonya pulang kerja capek. Nyonya coba incipin. Dengar, saudara? Bos ini memuji. Loh, kenapa baru sekarang kamu beritahu aku kalau kamu punya resep begitu enak? Kenapa nggak dari dulu? Nah, kira-kira kalau kita simbok bagaimana? Wih, berbunga-bunga udah. Terus kepalanya melembung, kepala gede. Betul, si nyonya memuji. Tapi kalimat ini yang saya bertobat. Tapi mbok, seleraku bukan ini hari ini. Lemes saya. Maka itu jangan pernah bangga sehebat apapun hasil pelayanan kita. Dia yang menentukan. Amin. Dia mau dilayani dengan cara apa? Kita harus tahu dari Roh Kudus. Betapa indahnya kalau semua batuan semua gereja. Betapa indahnya, betapa luar biasa kalau semua gereja melayani Tuhan dengan tahu seleranya Tuhan dalam hidup. Maka kita akan dengar pada akhirnya. Ini saya pakai terjemahan lama. Sabaslah engkau hambaku yang setia. Masuklah engkau dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maka itu jangan bangga dengan kehebatan kita dalam pelayanan. Biar Tuhan yang menilai. Jelas ya saudara. Ini yang Tuhan mau atas hidup kita. Mau berubah mulai hari ini? Enggak ada yang lebih berkenan daripada kita mengetahui kehendak Tuhan. Amin. Tepuk tangan, puji Tuhan.